Rules untuk KJ dan Aziz. Kepo banget lu. Kenapa Kak KJ kelihatan dispesialin banget dah? Sampai di t-shirt muka Bion dia paling gede dipajang. Gue gak pernah bilang anak emas gue siapa, anak diamond gue siapa. Terus kalian yang bikin sendiri, terus kalian yang berantem sendiri gitu ya. Blok. Apakah di TV? Kenapa di TV? Kan sudah tahu gimana dengan TV. Apakah makin kesini makin benar? Bukan lagi soal memajukan combat sport, tapi lebih ke tergiur cuannya. Whatever, welcome back to another video. It's me Selozis Exist on Selozis channel. Mohon maaf ya, cuaca lagi tidak bagus, pekerjaan lagi sangat banyak. Dan sekarang kita mau membahas beberapa pertanyaan, hujatan, dan keluhan tentang Beyond Madness. Jadi kurang lebih kita langsung ke pertanyaan aja. 6 jam yang lalu gue nanya, dan yang nanya ada 2754. Lewat ya. Belum selesai, 1041 kuadriliun. Apa tuh? Ada yang lebih parah. Berapa? Oke, ini gue jawab aja dari atas ya. Ada, kapan ini jadwalnya? Jadwalnya itu Beyond Madness ada di 26 April dan Beyond Combat Showbiz 5 ada di 28 Juni. Kenapa namanya Madness? Kenapa namanya Madness? Madness itu kan artinya gila, tak terbayangkan. Jadi Beyond itu artinya melebihi, lebih daripada gila dan tak terbayangkan. Itulah Beyond Combat. Jadi namanya itu lebih ke doa, guys. Ada press conference-nya nggak? Pasti ada ya. Hamin 1 bersama dengan Wein Beyond Madness di tanggal 25 April akan ada live di YouTube gua ya. Selozis.xz. Fadlan Kak, berikan alasan kenapa kita harus nonton Beyond Madness. Satu alasan harus nonton Beyond Madness sama kayak acara Beyond biasa. Gue kasih tahu kalau secara treatment Beyond Madness itu dibikin lebih slim karena jujur secara perusahaan dan mungkin di Asia juga mungkin gak ada kali perusahaan di dunia ini yang bisa bikin acara bulanan langsung sebesar Beyond Combat Showbiz secara berkala kalau mau bikin nama acara setahun. Sedangkan gue harus perbanyak lobang supaya atlet-atlet kita ini bisa dapet jam main, jam tanding, bisa memfasilitasi lagi lebih banyak atlet yang pada akhirnya mereka jadi akan lebih banyak lagi juara tercipta di Beyond Combat. Ada Beyond Madness, ada Beyond Combat Showbiz. Jadi kurang lebih ya plannya begitu. Beyond Madness adalah bentuk IP yang dibentuk karena ada kesempatan untuk bisa masuk TV. Diciptakanlah Beyond Madness. Mungkin kalau secara produksi tetap Beyond Combat Showbiz lebih spesial. Tapi apakah itu akan mengurangi nilai Beyond Madness? Enggak juga, karena Beyond Madness itu sama-sama acara Beyond dan bukan di tenis indoor Senayan aja sih, gitu sih lebih tepatnya. Ya masa kapasitas 800 kita mau isi 4.500 orang kan gak bisa. Walaupun pasti penuh juga. Kurang lebih begitulah. Kita lagi pembentukan liga, akan dilengkapin ya habis ya mungkin coveragenya sekarang masih Indonesia, Malaysia. Next pasti akan lebih dari itu. Brunei, Vietnam, Filipina, seluruh Southeast Asia, seluruh Asia. Terus kalau dia namanya rada tua, cut. Oke, kita jawab pertanyaan selanjutnya. Hujat, gak bisa nonton secara langsung nih. Pokoknya kalian langsung aja lah tiket ke Kiostix ya guys ya. Kalau nonton langsung juga online dari rumah itu live on pay-per-view di video. Beyond Madness bakal pecah kah? Ada pertanyaan begitu. Fight card Beyond Madness los ya. Buat Beyond Madness kalian tunggu aja langsung ya di akun media sosialnya Beyond Combat. Buat kalian semua yang belum follow, langsung aja follow @BeyondCombat di TikTok dan juga di Instagram. Itu akan semua ada di situ guys ya. Gak usah perlu gua guys ya. Lu pernah bilang next fight Uncle Kong bakal ada surprise. Apakah surprise yang lu maksud bakal terjawab di Beyond Madness? Kita tunggu ya. Banyak banget pertanyaan, ada di YouTube enggak? Bakal ada di video atau enggak? Apa sih bedanya Beyond 1, Beyond 2, Beyond 3, Beyond 4 sama Beyond Madness? Gue langsung jawab aja, Beyond Madness itu jadi diperuntukkan untuk ada di FTA sebenarnya. Jadi Beyond Madness ini menyambut kesempatan atlet-atlet kita bisa ada di TV nasional. Banyak yang komplain, "Bang, TV gue udah gak ada antena. Orang udah ninggalin TV sekian lama. Terus lu sekarang tiba-tiba mau di TV. Kenapa SCTV bang? TV gue gak ada SCTV-nya." Ada TV gak ada SCTV-nya. Ini gue langsung jawab ya. Jadi gue adalah orang digital. Semua IP gue dibangun dari digital, mulai dari TikTok, YouTube, Instagram, dan lain segala macam. Kita udah cukup menguasai lah sampai bisa pay-per-view top Asia 2 kali 300.000 terus dibalas lagi 416.000. Thanks to all you guys. Gue sangat-sangat happy ketika dapat opportunity bisa masuk ke TV. Berarti fighter kita bisa punya kesempatan untuk dikenali sampai pelosok. Itu yang gak bisa diraih digital. Mungkin buat kalian semua yang di kota-kota besar, digital is very easy to access
akses gitu loh. Tapi buat orang-orang yang di daerah, ketika itu ada di TV nasional, itu akan menjadi sebuah perayaan juga gitu loh. Apalagi ada kemungkinan besar bahwa di tahun 2025 ini, buat gue ya, Felmi Sumahe itu dia bisa jadi orang pertama, wanita pertama dari 680 juta jiwa yang jadi juara dunia wanita pertama, dan itu dari Indonesia. Dan gue ketika dapat kesempatan untuk itu bisa diketahui sama seluruh pelosok Indonesia, kenapa enggak? Jadi ini jadi perayaan kita semua. Terus misalkan mungkin kalian pertanyaannya, Bang, kok udah di YouTube, udah di video, terus tiba-tiba ada di TV gitu loh. Buat apa kita misalkan beli pay-per-view? Kalian salah. Live-nya hanya akan di pay-per-view. TV itu juga punya kelemahan, dimana kita di Indonesia ini punya KPI yang punya peraturan banyak yang membatasi live sport itu berbagai macam, kalian juga tahu lah. With all due respect buat KPI, tapi memang olahraga ini penuh dengan adu jotos gitu loh, penuh dengan kekerasan dan ada kemungkinan darah dan lain segala macam. Dan buat kalian semua yang nonton di TV pasti akan ada keterbatasan yang kalian gak bisa tonton pas lagi live on pay per view di video. Jadi gue pengen ini tetap ke pelosok, kalian tetap support dengan beli pay per view, which is di Asia ya cuman bisa diwujudkan sama kalian menonton Beyond Combat gitu loh. Maksudnya gak ada penonton live sport event lain yang segila kalian. Makanya top pay per view itu bukan cuma di combat sport ya. Top pay per view itu ada di skala all sport in Asia gitu loh. Gak ada yang bisa nembusin dan kalian bisa nembusin, dan itu ada di combat sport dan ada di Beyond Combat. Terima kasih. Jadi live-nya akan ada di pay per view di video, free-nya di YouTube, main fight-nya pay per view di video, dan nanti akan ada live delay di SCTV untuk keempat main card paling atas gitu. Jadi kurang lebih ini adalah kesempatan buat atlet-atlet nasional dan juga atlet-atlet yang bermain di Beyond Combat untuk bisa dikenal lagi sampai pelosok-pelosok gitu. Terlebih lagi, cita-cita gue bukan cuman ada di TV nasional, ada juga di TV internasional, dan Beyond Combat bisa merambah ke semuanya digital dan juga TV. Ada juga komen tadi yang bilang Muhles_Rodriguez ya. Hanya satu pertanyaan dari kemarin yang sangat-sangat ingin kita pertanyakan. Apakah di TV? Kenapa di TV? Kan sudah tahu gimana dengan TV. Apakah makin kesini makin benar? Bukan lagi soal memajukan combat sport, tapi lebih ke tergiur cuannya. Guys, gue kasih tahu. Kalau misalkan emang pasti bercuan di TV, gak akan ada pay per view guys. Gue kasih tahu aja. Jadi di pay per view ini tetap adalah cara yang akhirnya tercrack dan bisa ngebantu sustain liga ini guys. Beyond Combat akan menjadi liga, nanti rankingnya semua akan rapi, ada di websitenya dan lain-lain. Semua orang yang megang belt, semua orang yang punya prestasi-prestasi di belakang yang secara historis itu semua bisa diakses di websitenya. Jadi buat gua ada satu hal yang bisa di reach TV dan gak bisa di reach di digital, dan ada beberapa hal juga yang TV gak bisa reach apa yang udah didapetin Beyond Combat di digital gitu. Jadi kenapa enggak semuanya itu menurut gua untuk memajukan combat sport dan untuk memajukan atlet itu sendiri. Ya lu kayak ngebayangin, masa lu gak mau punya juara dunia dan seluruh orang Indonesia tahu gitu. Misalkan siapa yang gak mau merayakan bersama-sama gua nih, anggap gua orang Indonesia dan Ongen Saknosiwi akhirnya memegang belt juara dunia, Felmi Sumahe akhirnya memegang belt juara dunia, dan yang ngerayain cuman orang yang nonton digitalnya doang gitu. Kenapa nggak semua orang Indonesia yang ngerayain? Karena menurut gua masuk TV. Gak ada yang kayak, ma aku masuk YouTube. Kagak, ma aku masuk TV gitu loh. Kenapa SCTV? Simple. Coba ya kita lihat dulu balasan-balasan yang banyak nih. Karena SCTV satu untuk semua, anjay. Langsung gue jawab aja kenapa SCTV. Karena SCTV adalah TV dengan rating tertinggi di Indonesia. Dan ini Beyond Combat bro. Acara combat sport nomor 1 di Asia. Jadi masa nomor 1 sama nomor 2 gak bisa berantem dong. Nomor 1 harus sama yang dukung-dukung nomor 1 juga. Yang nomor 2 sama yang berapa terserah. Number 1 with number 1. Good. Beyond Combat. Sukanya apa yang number 1? Sebenarnya gini juga sih. Maksudnya with all due respect, banyak juga yang nawarin Beyond itu untuk ditayangin di TV lain. Tapi kenapa gua bekerja sama dengan SCTV ya itu udah jelas nomor 1. Jadi buat gua, buat apa atlet kita disiarkan tapi setengah-setengah. Disiarkan kalau bisa sampai yang orang paling ujung pelosok sampai mana tuh dapat nonton gitu loh. Jadi ya SCTV menurut gua coveragenya paling luas. Kita lanjut. Kenapa harus bayar sih nontonnya? Emang bayar? Tuh di SCTV emang bayar bang, bayar listrik. Kalau datang lihat live-nya langsung ada tiketnya nggak los? Dan lokasinya di mana? Ini Beyond Madness akan dihelat di Studio 6 MTech SCTV Jakarta. Jadi buat kalian semua yang mau beli tiketnya langsung aja ke Kiostix dan ada detail-detailnya di sini.
Atau kalian bisa di description di bawah. Buat kalian semua yang mau beli kaos Beyond Combat Showbiz 4 dan lain-lain, itu bisa di keranjang putih di sebelah. Boxing kok nggak berani tayang di channel TV bro? Katanya mau majuin boxing. Boxing dulu rame di channel TV bro. Dari kalangan old sampai Gen Z emang beda. Ini ketiknya merem kali ya? Kan emang di TV ngap. Emang mau di TV nih. Nggak disensor kah kalau di TV? Pasti kalau ada ini ya, kita ikutin KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia. Standarnya standar Indonesia, jadi pasti guys. Ibarat kata KPI itu kayak SNI-nya buat tontonan gitu. Kritikan gue jadi kurang luas kalau di TV nggak sebebas kayak di YouTube. Tenang guys, kalau kalian nonton di YouTube atau di pay-per-view itu pasti akan tetap bebas. Kalau live, kalau kalian nonton live delay di SCTV ya dengan aturan KPI, tapi ya makanya tetap beli pay-per-view, tapi kita harus tetap dukung di TV karena supaya banyak yang nonton atlet-atlet kita. Ini kesempatan buat atlet kita dikenal seluruh Indonesia. Jangan egois, mau tahu-tahu atlet kalian dong. Mau kayak gimana dramanya, yang penting tetap jotos-jotosan lo. Semangat Dana Junior ya. Jangan samain gue sama Dana White bro. Karena apa? Dana White udah makin tua, gue makin matang. Jadi jangan sebut gue Dana Junior. Sebut Dana White, Selo Senior. Tolong ya, jangan dibalik-balik guys. Kebelet Tarung bakal ditayangin di YouTube juga nggak bang? BTW kalau mau nonton langsung bisa nggak? Ya buat admin Kebelet Tarung ya. Gue nggak tahu ya, dia selalu update terus ya soal Beyond Combat nih. Gue happy banget. Thank you buat admin Kebelet Tarung. Nonton langsung bisa dan bakal ditayangin di YouTube bakal. Mau Beyond, mau apapun, itu minum aja di sini nggak berat sebelah lah. Karena gua digaruknya kanan gua. Enggak, dari mana sih gua berat sebelah? Karena gua nggak pernah ngerasa gua berat sebelah ya. Kayak tadi nih. Ada pertanyaan nih, gua sekalian gua jawab ya. Rangga XXI, setiap ada fight lu netral atau berpihak ke salah satu fighter di posisi lu sebagai CEO? Jujuran aja, kalau bohong seret 7 turunan. Nah, kalian gua jawab ya guys ya. Kalau dari gua pribadi, setiap fight card yang ada itu, jujur pasti akan ada yang difavoritkan oleh penonton. Nah, bukan sama gua guys. Tapi terkadang kalian bisa merasa bahwa yang difavoritkan penonton secara placebo itu difavoritkan sama gua juga. Padahal enggak. Kalian itu keseringan baca komen dan lain semua segala macem. Dan kalian lihat muka Beyond itu ada guanya. Jadi kalian pikir itu gua yang dukung siapa. Ngerti gak? Iya, seakan-akan. Ditambah buzzer. Gue sampai bingung, gue gak pernah bilang anak emas gue siapa, anak diamond gue siapa. Terus kalian yang bikin sendiri, terus kalian yang berantem sendiri gitu ya. Kayak ini nih, ada pertanyaan, kenapa Kak Kaji kelihatan dispesialin banget dah, sampai di t-shirt muka Beyond dia paling gede dipajang. Gue yakin nih ada replies 2, ada yang jawab bener. Ya, kita buka ya. Bukan dispesialin, dia kan main event. Blok. Itu. Pikir. Loh, langsung dijawab sama Also Sky 23. Nah, betul. Gini guys, setiap fight card itu ada kalibernya. Bukannya gua kayak... Jadi sebenarnya gini, kan gue udah pernah bilang kayak di Q&A sebelumnya. Buat gue urutan fight card itu gak menentukan fightnya itu lebih seru yang paling atas atau yang bawah paling gak seru gitu. Jadi itu hanya urutan tanding. Tinggal gimana fighternya dikasih lawan di depannya dia itu satu sama lain bisa deliver yang paling maksimal. Itulah yang membuat karir dia akan meletup gitu loh. Karena bukan berarti analoginya kayak kucing. Dia posisinya tadi dari atas. Kalau dia gak perform, dia bisa turun juga ke bawah gitu. Atau dia bisa tiba-tiba hilang tuh kayak itu. Gitu guys. Jadi menurut gua itu tuh it's just the art of constructing an event gitu. Jadi sama kayak kalian lihat acara musik gitu loh. Kalau kalian mau nonton Bernadia ya kalian datang pas Bernadia gitu. Kalau kalian nonton Burger Kill, kalian nonton pas Burger Kill main gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian mau nonton semua itu lagi mau nonton Beyond Combat. Rules untuk Kaji dan Aziz. Kepo banget lu, nanti tunggu posternya aja ya. Lu kepikiran buat bikin fighter ranking di Beyond nggak? Expecto Patronum. Ada guys, nanti akan ada website www.beyondcombat.com. Masih under maintenance, nanti akan rilis. Pokoknya secepatnya. Siapa aja nih yang main? Yang jelas main fight-nya yang pertama itu ada Ongin Saknussery lawan John Gemino ya. Jadi gue kasih tahu John Gemino itu siapa. John Gemino itu guys, kita buka box rack-nya. Aduh, ini terlalu berbahaya guys ya. Jadi ini tantangan terberat Project Ongin. John Gemino. The Disaster. Oke. 25-18 draw-nya 1.
bukan kita lihat kalahnya berapa, tapi pernah lawan siapa gitu ya. Jadi gua nggak tahu sih ini menang atau kalahnya. Kita doain aja Bung Ongin. Cuman kita bisa lihat bahwa dia itu sering banget main di Las Vegas guys ya. Dia pernah lawan Arnold Alejandro 11-0 di MGM Grand Las Vegas. Dia pernah main di Rusia nih, lawan 13-0 Muhammad Kujak Yakubov. Lawan itu yang bengis-bengis guys. Keras-keras lawannya guys. Lawan Mitra versus Danar. Mitra versus Danar. Apaan baru sekali masuk video langsung dikasih title shot. Jadi gini, gue kasih tahu di Indonesia itu semua sport itu punya ranking yang tidak jelas. Gue kasih tahu. Jelasnya cuman ketika lagi ada PON yang sifatnya nasional gitu. Jadi ketika ada PON baru ada ranking nasionalnya lah. Secara nasional, Mitra itu udah pernah juara PON sekali emas dan dia juara nasional 3 kali. Danar itu salah satu orang yang bisa ngalahin Mitra sampai TKO. Apapun bentuk fight-nya lah. Dan Danar secara keseluruhan, gue kasih tahu ya, gue bukan jual Danar. Orang yang bisa cium tipe fighter tuh beda-beda. Ada yang kayak Aziz, teknikal, cepat, akurasi, lincah, pinter cari poin. Ada kayak Putra, dia bisa counter fighting, dia main Muay Femur kan kalau di Muay Thai. Jadi dia main pinter. Secara teknikal mungkin gak se-Aziz, secara power gak se-Jackson, tapi dia bisa main di tengah-tengah dan dia bisa utilize apa kelebihan dia. Tapi ada satu hal yang paling spesial dari Danar yang gue lihat ya. Yang itu ada juga di KKJ, di mana dia itu adalah fighter yang bisa cium Gak semua orang bisa cium dan Danar itu adalah fighter yang bisa cium dan dia akan kejar finish tersebut, KO-nya. Jadi buat gua, buat seorang KO artis kayak Mitra dan diketemukan lagi sama Danar di peraturan K1 kickboxing profesional di kalibernya mereka yang memang sudah pasti. Yang sekarang nih, yang muda-muda untuk bisa jadi juara nasional, kenapa enggak buat gua? Dan menurut gua alasan gua tuh udah cukup kuat kalau misalkan orang pikir, oh baru pertama kali masuk Beyond langsung perebutan juara nasional. Lah Randi, lah KJ, lah memang Beyond acaranya baru 4 nya. Paling banyak jadi orang main 4 kali dan gak ada orang di Beyond main udah 4 kali. Paling banyak 2 kali. Danar cuman kelewatan 2 fight doang kok buat bisa dianggap senior di Beyond. Kalian pikir Beyond itu udah 10 tahun kali ya? Beyond tuh baru 2 tahun tau gak? Apakah petarung amatir yang bukan siapa-siapa bisa main di Beyond? Kalau bisa apa aja syarat yang harus dipenuhi fighter amatir ini? Gue udah pernah jawab berkali-kali. Ada 2 faktor yang paling mutlak jika orang mau masuk ke Beyond Combat. Yang pertama, orang itu harus jago sekali. Yang kedua, dia itu harus bisa dijual. Jadi kalau antara kalian punya 2 ini atau kalian punya dua-duanya, selamat kalian dekat dengan Beyond Combat. Apakah fighter amatir yang bukan siapa-siapa? Aduh, kamu terlalu merendah deh. Tinggal tinggi-tinggikan lagi namamu, pasti kamu bisa main di Beyond Combat. Kalau kalian bilang kalian fighter amatir bukan siapa-siapa, ikut Beyond Tryout. Kalau pelit banget sih, pay-per-view Beyond 4 di video kemarin gak bisa ditonton ulang sekelas UFC aja. Ada tayangan ulangnya di up di YT, bebas ditonton kapan aja lah. Ini cuma beli pay-per-view, nonton tayangan ulangnya cuma dikasih waktu sampai 1 bulan. 1 bulan udah syukur! Lu cari pay-per-view lain. Pay-per-view itu singkatannya ada depannya. One time pay per view. Sekali bayar, sekali nonton. Kalian kalau nonton bioskop, layarnya bisa dibawa pulang begitu. Kalau kalian mau free fight, tenang. Library fight kita, lu pikir banyak. Kita baru 4 acaranya. Mulai sekarang akan ada free fight di YouTube Beyond Combat. Jadi buat kalian semua jangan lupa subscribe, like Beyond Combat di channel Beyond Combat ya. Jangan lupa beli t-shirt dan merchandise dari Beyond Combat. Kok Beyond sukses banget sih, nggak kayak sebelah? Hah? Mau ambil fighter Beyond? Hah? Belum? Siapa sih? Ini Hidayatullah 886. Cari komentator yang bener. Guys, komentator kayak bener dah. Kecuali nih misalkan yang pukul-pukulan Mitra lawan Danar atau Ongen lawan Jen Gimino atau Fermi Sumaila lawan Tanwara. Terus tiba-tiba yang dikomenin Real Madrid lawan Arsenal yang kalah 3-0 itu. Itu baru salah. Saya sakit hati. Jadi bedanya, nih gue sekalian jelasin lagi ya, ini mungkin bisa ditambahin yang tadi. Kalian bedanya nonton live pay-per-view di video sama kalian nonton live delay di SCTV, walaupun live delay di SCTV itu spesial buat atlet. Ya nonton live delay di SCTV kalian udah tahu hasilnya, itu kayak nonton highlight Real Madrid versus Arsenal yang 3-0 itu dan tiba-tiba besoknya Barcelona menang 4-0 lawan Dortmund gitu. Itu sakit hatinya kayak gitu, jadi lebih baik kalian nonton langsung gitu ya. 19 April jadi 26 April, udah deket tapi belum ada pengumuman atau poster DLL, terkesan tidak siap. Yuk bisa yuk, Beyond acara yang paling tunggu-tunggu sekarang. Ternyata donder niatnya mau uji ya.
Iya ntar keluar. Pokoknya tenang aja guys. Namanya juga kita dari 2 acara. Kita beradaptasi jadi 6 acara. Bukan hal yang cepet juga buat tim kita bisa adaptasi. Tapi pasti lama-lama makin jago gitu. Bingung loh mau hujat apa? Soalnya nggak bisa disayangin sama sebelah. Sekarang lebih banyak pujiannya guys. Gue sebagai penikmat karya lu selalu dukung Los. Terima kasih. Ini karya gue dan juga tim-tim gue di Beyond Combat juga di Narapati Cipta Kreasi. Jadi buat kalian semua terima kasih udah dukung. Makasih dong. Los kerja masih banyak di TikTok, FB yang bajak katanya mau diproses. Underscore bagus pakai situ. Kalian pikir gue gak bekerja di belakang layar. Tapi ada guys, nanti kalian gue umumin. Ntar ada press con-nya. Jadi hati-hati buat kalian semua yang mau banyak bajak. Gila, gue udah ban 1 orang. Gak boleh masuk ke Beyond Combat. Gara-gara dia ngupload lebih cepet daripada, wah gila dah. Tekan maling gue kalah cok. Banyak yang nanya plan Beyond tahun ini. Jujur gue rada-rada takut juga sama krisis moneter. Tapi jikalau ini semua terjadi, oh enggak, kita secara mantap. Secara mantap, Beyond Combat Showbiz akan ada 6 acara. Yaitu ada 2 Beyond Combat Showbiz, 3 Beyond Winters, dan 1 Beyond Tryout. Di mana itu semua akan jadi satu kesatuan. Memajukan combat sport Indonesia tanpa embel-embel memajukan fighter daerah. Karena tidak ada fighter daerah, adanya fighter Republik Indonesia. Jangan pecah belah fighter Indonesia menjadi fighter daerah sini, daerah sana. Kalian pikir petinju saya atau fighter saya bukan dari daerah? Saya juga dari daerah. Saya dari Kalimalang. Ongen Saknusi dari Buru. Bung James dari Manado. Prastio dari Jawa Tengah. Helmi Sumeni dari Manado. Mitra dari Nias. Apakah itu bukan fighter daerah? Bukan, itu fighter nasional Indonesia. Cuak! 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 Nah ini, Debayar Not Awakening, anjay. Munculnya fighter-fighter baru dong dari pelosok-pelosok Los. Nanti Ongen Saknusi gue taruh di pelosok. Pelosok ruangan, terus gue ambil lagi. Ini dia fighter dari pelosok. Nanti lagi gue ambil mitra, gue taruh di pelosok, terus gue ambil lagi. Jadilah fighter dari pelosok-pelosok. Guys, kenapa sih ada bahasa pelosok-pelosok? Gue kesel banget dah. Janganlah dibeda-bedain. NKRI ini bos. NKRI ini bos. Selos ganteng. Saya beli tiket VIP tapi tetap gak kelihatan di sekitaran arena. Kebanyakan kameramen, kebanyakan panitia. Saran saya coba di sekitaran arena cukup khusus orang penting saja. Itu kameramen dan tim panitia modar-mandir mulu. Selos ganteng. Terima kasih udah beli tiket VIP. Pokoknya siapapun yang di VIP ada tim yang modar-mandir. Tolong. Itulah experience-nya. Tapi ya nanti akan coba dimaksimalkan lagi. Terima kasih. Beyond 2026 datangin Brock Lesnar atau John Cena atau The Rock. Pilihlah. Mau yang mana? Salah satu. Lu yang bayarin, gue yang datengin. Jadi lu taruh di situ terus gue datengin. Misalnya di sini ada John Cena nih kan. Lu nggak lihat kan? Nggak lihat. Ada John Cena nih. Gimana tanggapannya banyak promosi yang bermunculan? Maksudnya promosi itu acara ya. Bukan cuma di Indo, di Malai juga gue lihat kena dampaknya juga. Puji Tuhan ya kalau buat gue ya. Bahkan banyak yang muncul dengan konsep yang sama kayak dan Combat. Izin nanya bang, kalau dari gue sendiri, kalau banyak promosi yang bermunculan yang baru-baru karena Beyond, gue puji Tuhan sekali. Gue nggak merasa sama sekali berkompetisi dengan siapapun di sini karena gue bergerak dengan plan gue bulat dan tidak terpengaruh. Misalkan orang bikin apa terus tiba-tiba gue mau bikin lawannya. Gue bergerak dengan pace gue sendiri, gue bergerak dengan plan gue sendiri, dan gue bergerak dengan kapasitas gue sendiri. Kalau misalkan sampai ada banyak yang bermunculan, bagus karena industrinya hidup, makin banyak fighter, makin banyak kesempatan buat atlet-atlet Indonesia. Berarti tujuan gue untuk memajukan Indonesia menjadi heart and hub combat sport di Asia itu makin deket. Bukan cuma buat Beyond tapi buat keseluruhan Indonesia. Buat di Malaysia, gue lebih happy lagi karena gue bahkan bukan orang Malaysia, tapi efeknya bisa sampai Malaysia. Bisa ada 2 brand yang disebut tadi. Menurut gue, misalkan kalian merasa mereka meniru konsep gue gitu. Walaupun gue sebenarnya konsepnya gue nggak patenin juga gitu loh. Semua orang bisa pakai treatment apa yang gue pakai di Beyond. Dan menurut gue berarti treatmentnya berhasil.
berhasil dan treatment itu dianggap sukses sama orang-orang itu. Jadi ketika orang-orang itu mau sukses, orang-orang itu mengikuti treatment Beyond Combat. Itu dia. Kurang lebih begitu guys. Jadi terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa kalau mau beli tiket nonton langsung di Kiostik, tiket nonton live on pay-per-view di video, semuanya ada di description. Juga jangan lupa nonton juga lagi di TV supaya ratingnya makin tinggi. Ratingnya makin tinggi, makin panjang umurnya Beyond Combat di TV. Siapa tahu nanti ada full fight card yang cuma ada di TV. Kita ngeblok TV dari siang sampai sore. Siang sampai malam maksudnya. Siang sampai sore sih normal ya. Siang sampai malam maksud gua. Ya doain aja lah. Berjalan bersinergi semuanya, dari atlet, promosi, pegiat, penikmat, semua kalian yang nonton, komen dan juga subscribe. Pokoknya terima kasih buat kalian semua. Itu aja lah yang bisa gua kasih tahu dulu. Nanti kan ada Q&A selanjutnya guys. Jangan lupa 26 April Beyond Madness pertama live dari Studio 6 MTech SCTV, live on pay-per-view di video, live delay di SCTV 1 untuk semua. Dan juga subscribe ke Beyond Combat, subscribe ke Radio War, follow semua atlet-atlet Beyond Combat. Stay safe, stay healthy, tetap sehat dan tetap waras. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.